Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali materi kita dalam kajian kitab Lubabul Hadis. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab ketujuh, fi fadilati as-siwak, tentang keutamaan bersiwak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya atau mengajarkan sunnah, dan banyak sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah atau anjuran tersebut yaitu menggunakan siwak, dan itu sebagaimana yang kita ketahui, ini siwak ini merupakan sunnah yang kalau kita lihat sudah banyak ditinggalkan oleh kita. Banyak di antara kita yang sudah sebagai umat Nabi Muhammad sudah tidak lagi menjalankan sunnah yang satu ini, yaitu as-siwak. Padahal siwak ini merupakan sesuatu yang tidak berat kalau diterapkan, akan tetapi di saat yang sama pahala yang diperoleh oleh seseorang yang mau bersiwak itu sungguh luar biasa, sebagaimana yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Langsung saja masuk pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, raka'atani, salat 2 rakaat, bisiwakin, dengan siwak, khairun, itu lebih baik, min sab'ina, dari 70 rakaat, bi ghairi siwakin, tanpa menggunakan siwak. Ini diantara keutamaan yang pertama, keutamaan siwak yang pertama. Seseorang yang melakukan sholat, yang menjalankan sholat, dan didahului dengan bersiwak sebelum takbiratul ihram, maka sholat itu 70 kali lipat lebih baik daripada ketika seseorang tadi sholat tanpa menggunakan siwak. Nah, ini keuntungan atau keberuntungan kalau perdagangan gitu, perdagangan yang untungnya besar, jualan yang untungnya besar. Bagaimana tidak? Harusnya sekali sholat mendapatkan 1 pahala, dan dia mau menggunakan siwak atau sholat tersebut didahului dengan siwak, ia mendapatkan 70 kali lipat dari sholat tadi. Nah, kalau bonus, ini bonus besaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau menggunakan siwak sebelum salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, tasawwaku, bersiwaklah kalian, fa inna siwaka, sesungguhnya siwak, madharatun lil fami, mensucikan mulut. Orang kalau mau bersiwak, insya Allah mulutnya akan bersih. Wa mardatun lirabbi, dan menjadikan ridhonya, menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah begitu, tujuan kita hidup tidak lain adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang kita cari dalam kehidupan ini kalau tidak ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka segala hal atau berita ini merupakan berita gembira bagi kita. Ini adalah berita gembira bagi kita sekalian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bocoran. Itu ada suatu kegiatan. Beliau menyampaikan kepada kita di sana ada suatu kegiatan yang ringan, tapi itu menjadi faktor kita memperoleh ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Yaitu bersiwak. Di samping siwak itu mensucikan gigi, mensucikan mulut kita, tapi di sana ada manfaat yang lebih besar lagi, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalin. Sittatun ada 6 perkara. Sittatun 6 perkara min sunanil mursalin dari sunnah-sunnah atau kebiasaan para rasul. Jadi ada 6 perkara di mana 6 perkara ini adalah kebiasaan atau sunnah-sunnah yang dijalankan oleh para rasul. Apa itu? Yang pertama al-haya, yaitu rasa malu. Al-haya yaitu rasa malu. Rasa malu yang dimaksud di dalam hadis ini yaitu seseorang ketika melakukan sesuatu yang berlawanan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dia berhenti karena tahu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, mengintai, mengawasi, maka dia malu karena merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malunya malu pada tempatnya, bukan malu ketika melakukan suatu kebaikan, bukan malu melakukan hal-hal yang positif. Itu kebiasaan atau sunnah yang diterapkan, yang diamalkan oleh para rasul. Yang kedua al-hilm. Al-hilm yang dimaksud adalah murah hati, mudah memaafkan, dan seterusnya. Wal hijamatu dan hijamah. Hijamah itu kalau yang kebiasaannya itu yang biasanya di dikop, itu tahu dikop ya, yang darahnya dikeluarin tuh, yang dimasukin jarum-jarum kemudian dikeluarin darahnya, darah-darah kotor. Nah, itu hijamah. Dan selanjutnya as-siwak, yaitu sunnah atau kebiasaan tradisi para rasul, yaitu menggunakan siwak. Wa ta'atturu dan memakai wangian. Wa ta'atturu dan memakai wangian. Nah, para ulama menyebutkan, kenapa sih seseorang itu disunahkan pakai minyak wangi, terkhususnya laki-laki kalau di tempat umum. Nah, di samping yang pertama, dia agar tidak menyakiti orang lain. Jadi bau yang kurang enak, bau badan yang kurang enak, bau baju yang kurang enak, ketika kita berinteraksi, ketemu orang lain dengan kondisi seperti itu bisa jadi menjadi sebab, itu bisa jadi mengganggu kenyamanan orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seseorang yang bau tubuhnya, bau pakaiannya itu harum, itu malaikat suka dengan bau tersebut. Dan ini kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Dan yang terakhir kasratul azwaj, itu banyak istri. Ini untuk para rasul. Kenapa begitu? Karena para rasul itu sudah dipastikan ketika memiliki banyak istri, mereka bisa adil, bisa berlaku adil, bisa tidak tidak zalim di antara satu istri dengan istri yang lain. Ya, yang terpenting syahidnya yang kita bahas dalam hal ini yaitu
mengenai siwak. Jadi para utusan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan mereka semuanya punya amalan yang sama. Punya amalan yang sama. Mayoritas dari para rasul punya amalan yang sama, yaitu amalannya adalah menggunakan siwak. Oleh karena itu, kita sekalian kalau memungkinkan, dan saya harap di antara kita semuanya bisa menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena sebagaimana kita lihat tadi, ini ada keberuntungan besar bagi kita, atau sesuatu yang besar bagi kita dengan menjalankan sesuatu yang ringan hanya dengan menggunakan siwak. 2 rakaat kita, sholat kita itu dianggap lebih baik daripada sholat yang tanpa menggunakan siwak 70 kali lipat. Dan bersiwak juga bisa menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, selain bisa mensucikan mulut kita. Oleh karena itu, ya pada kesempatan ini ya saya mengajak saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, dari sekarang kita mulai menggunakan siwak. Ya, siwak juga murah. Siwak harganya 10.000, ada yang 15.000. Dibandingin dengan pahala yang kita peroleh, jauh. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat pada saya dan kepada teman-teman sekalian. Di masuk setengah akhir bulan Ramadan ini, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekalian semakin semangat dalam ibadah, dalam melakukan hal-hal positif, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.